Ini kita sudah berbuat ini bahwa kita butuhnya masih ini karena kita punya ini rencana target pangsa pasarnya ini. Itu. Julia Laskodat adalah istri Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laskodat yang dilantik menjadi anggota DPR RI pada Kamis 27 Februari 2020. Ia dilantik menggantikan Johnny G. Plate yang dipilih Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Usai dilantik, Julia Laskodat langsung melaksanakan tugas wakil rakyat menghimpun aspirasi rakyat dari daerah pemilihannya melalui reses. Julia terpilih melalui daerah pemilihan NTT 1, maka ia harus keliling Flores hingga Lembata dan Alor. Saya bersyukur bahwa saya tanggal 27 kemarin saya dilantik sebagai anggota DPR RI PAW dari kita punya Pak Johnny Plate yang telah menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Dan setelah itu saya langsung memang adakan reses perdana saya ini kali. Saya mulai dari Labuan Bajo, ini adalah Sika adalah kabupaten yang ke-7. Saya tiba sebentar habis dari sini saya akan menuju habiskan ke Larantuka dengan Lembata. Dan kali ini memang setiap pertemuan di dapilnya, ia berkomitmen untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan. Ia membangun komunikasi dengan setiap kepala daerah agar menginput kebutuhan-kebutuhan warga untuk diperjuangkan. Pada pertemuan dengan Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo, Julia berkomitmen untuk membantu Pemda Sika sesuai bidang tugasnya. Terutama bupati-bupati, saya sudah lapor di Pak Bupati bahwa saya ini di komisinya yang mana partai saya memerintahkan untuk di komisi 4, yaitu pertanian, peternakan, perikanan kelautan, kehutanan, lingkungan hidup dengan bulog yang ada di komisi saya. Dan itu menurut saya pilih ini juga karena itu yang NTT butuh dan khususnya Sika ya. Sika itu saya lihat adalah potensinya adalah ikan dengan pertanian kita. Nelayan kita, saya yakin dengan ikan saja kita bisa sejahtera dengan laut yang begitu kaya di NTT. Dan saya kepinginnya supaya melalui, saya sudah bilang sama Pak Bupati, minta untuk grand design-nya tentang Sika. Dalam reses tersebut, ia juga sudah bertemu dengan para bupati sedaratan Flores, Lembata, dan Alor. Ia berkomitmen untuk membantu daerah. Ia mengharapkan kerjasama yang baik dari semua bupati agar apa yang dibutuhkan masyarakat dapat diakomodir. Julia merasa bersyukur dan berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mewakili rakyat Flores, Lembata, dan Alor. Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat Flores, Lembata, dan Alor dapat memanfaatkan jabatannya untuk mengusulkan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini kesulitan atau belum dipenuhi. Di sisi lain, kepada para kepala daerah di daratan Flores, Lembata, dan Alor, Julia yang juga ketua tim penggerak PKK NTT ini meminta agar para bupati di Flores, Lembata, dan Alor dapat menjalankan program Gubernur NTT, yakni tanam kelor, olah kelor, dan konsumsi kelor. Kelor, kata Julia, selain dikonsumsi untuk kesehatan dan kekebalan tubuh melawan berbagai penyakit, kelor juga dapat diolah menjadi bahan makanan jenis lainnya. Hampir di tengah-tengah yang mana semestinya menjadi sentral ya, sentral ekonominya ada di sini. Seperti itu. Dan saya berharap bahwa bukan hanya dari Pak Bupati dengan OPD-nya saja yang giat, tetapi harus masyarakatnya juga bangkit dari tidurnya. Harus benar-benar juga etos kerjanya dibangkitkan, semangatnya itu sama dengan pejabat-pejabat yang ada. Karena tanpa kolaborasi, saya rasa berapapun kami dari pusat maupun daerah turunkan program sebagus apapun, kalau masyarakatnya masih nyaman di tidurnya, tidak mau bangkit bersama-sama kami, bergandengan tangan kami, saya rasa kami juga akan gagal. Yang penting saya minta program Pak Gubernur itu dijalani, ya kan? Nah, dihimbau untuk giat menanam kelor. Kenapa kelor? Oke, kelor itu kita tahu persis bahwa data kita NTT itu gizi kita, stunting kita tertinggi, ya kan? Untuk memberantas itu, mencegah itu, satu-satunya yang paling gampang itu adalah kelor yang kita punyai. Kelor itu kan kita tahu kemana-mana ada.
Dan menurut dunia, peneliti telah membuktikan bahwa di dunia ini, di luar dari negara Spanyol yang kelornya terbaik, NTT adalah terbaik di dunia daun kelornya. Jadi semestinya NTT ini sudah gizinya bagus, kelornya banyak, dan terbaik di dunia. Tidak ada alasan lagi untuk gizi buruk dengan stunting. Tapi pengetahuannya itu tidak ada. Makanya saya melihat bahwa walaupun sudah ribuan, jutaan anakan termasuk di sini ditanam ini hari, saya berharap bukan habis stop ditanam saja. Harus makanya saya minta PKK untuk sosialisasikan manfaatnya atas kelor supaya anak-anak kita gizinya tidak buruk, tidak stunting, sehingga kita mempunyai SDM, sumber daya manusianya yang cerdas-cerdas berikut hasilnya. Dan yang kedua, bukan hanya untuk memberantas gizi, tetapi kelor kita tahu persis ada yang namanya bisa membangkitkan sejahtera. Dalam arti kelor ini bisa diolah untuk bagaimana kita meningkatkan perekonomian. Sekarang saya di Karanasda Provinsi, saya lagi mengolah untuk sabun kelor, sampo kelor, teh kelor, kopi kelor, semuanya serba kelor. Dan bukan hanya itu baru hulu, oke? Tetapi saya juga pergi ke hotel-hotel untuk ketuk pintunya semua, diwajibkan untuk teh kelor kita yang ada di kamar hotel. Restoran pun sama, kopinya kopi NTT kita, ya kan? Sabunnya hanya boleh cuma pakai sabun kita, sabun kelor. Jadi itu yang saya bilang tadi. Semua program tidak bisa hanya hulunya saja, hilirnya harus dipikirkan. Dan bukan hanya dipikirkan, harus diperjuangkan untuk dibuka itu semuanya. Jadi kelor, saya mimpi saya dan Pak Gubernur adalah menjadikan provinsi ini adalah provinsi kelor karena kita terbaik di dunia. Demikian kami kabarkan dari Flores, Nusa Tenggara Timur.